Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Binjar Bintari dari Prodi Pendidikan Informatika NIM 4. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai database MySQL untuk melengkapi mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja ya. MySQL adalah sistem database yang paling populer digunakan oleh PHP. Apa itu MySQL? MySQL adalah sistem database yang digunakan di web. MySQL adalah sistem database yang berjalan di server. MySQL sangat ideal untuk aplikasi kecil dan besar. MySQL sangat cepat, andal, dan mudah digunakan. MySQL menggunakan standar, dan seterusnya. Database berguna untuk menyimpan informasi secara kategoris. Sebuah perusahaan mungkin memiliki database dengan tabel berikut. Ini contoh ya. Karyawan, produk, pelanggan, dan selanjutnya ke MySQL Connect. Di dalam MySQL Connect ini adalah sebuah contoh sintaks. Dalam hal ini dan dalam bab berikutnya kami mendemonstrasikan 3 cara bekerja dengan PHP dan MySQL. Yang pertama, MySQLi berorientasi objek, MySQLi prosedural, dan PDO. Nah, di sini sudah ada contoh coding MySQL Object Oriented. Nah, ini langsung saja kita copy dan kita paste di dalam aplikasi text, dan filenya saya beri nama connection PHP. Penyimpanannya di dalam local disk C, di extra, htdocs, dan di sini kalian bisa membuat sebuah folder. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam Brill. Oke, selanjutnya create database. MySQL create database. Nah, di sini juga sudah ada filenya, sudah ada contoh codingannya, tinggal kita copy saja. Nah, di sini saya beri nama filenya create.db. Ini juga selanjutnya contoh coding MySQL create table. Sudah ada contohnya codingannya, langsung kita copy saja. Dan saya sudah mengkopinya dan saya beri nama createTable.php. Dan yang terakhir, ini adalah insert. Setelah database dan tabel dibuat, kita dapat mulai menambahkan data di dalamnya. Berikut adalah beberapa aturan sintaks yang harus diikuti. Query SQL harus dikutip dalam PHP. Nilai string di dalam query SQL harus dikutip. Nilai numerik tidak boleh dikutip, dan kata null tidak boleh dikutip. Langsung saja kita copy codingan insert tadi. Dan di sini saya sudah mengkopinya, saya beri nama insert.php. Nah, sekarang kita lanjut mengenai codingan yang telah kita copy tadi di web W3 School. Nah, ini adalah folder yang pertama yang kita namai connection.php. Di dalam connection terdapat ini ada 3 variabel. Nah, variabel adalah sebuah kode untuk menyimpan sebuah informasi. Yang variabel pertama ini bernama server name, yang di dalamnya berisi mengenai localhost,
yang terdapat di server database. Dan yang kedua yakni variabel username yang di dalamnya terdapat. Dan yang kedua ini ada variabel username yang di dalamnya terdapat root. Nah, username ini untuk di dalam database. Nah, ini yang ketiga adalah variabel password. Nah, ini dikosongi ya. Passwordnya berguna untuk di database MySQL. Nah, coding yang di bawah ini, yang $connection, ini sebagai koneksi ke server MySQL. Yang pertama kita tuliskan $connection atau mau kita namain apa. Formatnya yakni new MySQLi. Terus ini dalam kurung, dan di dalam kurung ini adalah memuat urut tergantung variabel yang sudah kita tuliskan di atas ini. Nah, codingan ini jika connectionnya error, maka dia akan menampilkan atau gagal dan menampilkan connection failure. Jika nanti koneksinya selain error, maka connection successful. Nah, sekarang coba kita pertama kita ketikkan localhost garis miring tadi saya simpan di folder build, dan ini nama .php. Nah, ini berarti ini codingan sudah berjalan dan menampilkan connected successfully. Codingan yang selanjutnya yang kedua yakni create database. Sama seperti yang di connection tadi ya. Pertama kita tuliskan server name, username, password. Dan ini juga untuk mengecek informasi. Nah, ini create database-nya. Nah, jika nanti connection-nya benar, maka akan menampilkan yang di sini database created successfully. Nah, jika nanti koneksinya selain benar atau else, nanti akan menampilkan error creating data. Sekarang kita coba menampilkan, kita ganti aja ini 3DB. Nah, ini error, jadi akan menampilkan error creating database. Selanjutnya create tabel. Nah, tampilkan dulu variabel yang ini juga tabel yang diinputkan. Jika nanti query-nya benar, maka akan menampilkan tabel MySQL created successfully. Nah, jika salah, maka akan menampilkan error creating. Ini error creating tabel karena codingannya ada atau enggak. Tabel MySQL already exit. Jadi tabelnya ini belum siap. Yang terakhir yakni insert. Sama seperti yang tadi, menuliskan variabel-variabel yang digunakan, variabel create connection dan yang berisi semua variabel yang ada di dalam yang kita inputkan tadi. Terus ini untuk mengecek
connection, dan ini untuk insert. Jika connection true, maka akan menampilkan new record create successfully. Dan jika selain true atau salah, maka akan menampilkan. Selanjutnya kita coba menampilkan new record created successfully, berarti ini true. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.